Saudara-saudari yang terkasih, 17 Agustus yang lalu viral di istana dengan lagu Ojo Dibandingke. Hongkong ini kok dibanding-bandingke, saing-saing ke yo mesti kalah. Membandingkan kelebihan seseorang dengan orang lain rasanya agak perih. Jangankan orang lain, saudara sendiri yang sering dibanding-bandingkan, sadar atau tidak, orang tua yang selalu bilang, kau lihat kau punya kakak itu nah. Belajar dari dia hemat sekali. Kau ini sedikit-sedikit jajan. Tanpa sadar terekam di dalam hatinya, saya tidak lebih baik dari kakak saya. Hari ini dalam Injil Yesus memberi perumpamaan tentang dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang pertama adalah orang Farisi, yang kedua adalah pemungut cukai. Orang Farisi berdoa dengan merinci sederetan litani kebaikannya. Tuhan, aku bersyukur kepadamu tidak seperti semua orang ini. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pesinah, aku bukan seperti pemungut cukai itu. Dibandingkan dengan orang lain, tetapi juga dengan orang yang lagi berdoa bersama-sama dengan dia. Tetapi Tuhan, aku adalah orang yang berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku adalah orang yang setia memberikan 1/10 dari penghasilanku. Selanjutnya Yesus memberi gambaran, tetapi orang yang adalah pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani menatap ke langit, ke atas. Sambil memukul dirinya dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Secara implisit dan tidak langsung, sebenarnya Yesus menyentil doa orang Yahudi yang sampai hari ini masih didoakan. Apa itu? Ketika orang Yahudi berdoa selalu ada rumusan hineni heani mimaas. Inilah aku Tuhan, orang miskin yang mau mengabdi. Hineni heani, inilah aku Tuhan. Mimaas, orang miskin yang mau melayani. Dan perhatikan Bapak Ibu, orang Farisi ini berdoa dengan penuh keangkuhan, dengan penuh kesombongan, dengan memberitahu Tuhan tentang semua prestasi yang sudah dia capai. Sebagai bentuk dan wujud bukti nyata dia mau mengabdi Tuhan. Saya mau mengabdi Tuhan, lihat ini Tuhan, saya punya ortopraksi yang jelas. Saya punya praktek hidup benar yang jelas. Sedangkan pemungut cukai ini dia tidak punya apa-apa. Apa yang dia miliki? Hati yang remuk redam. Dia memiliki kerendahan hati dan iman. Dia tahu diri, sedangkan orang Farisi ini tidak tahu diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa yang tulus. Doa yang berasal dari hati yang remuk redam. Dari hati yang mau menyembah Tuhan dalam iman. Bahkan dengan segala hal baik sekalipun yang kita rasa dan kita renungkan sebagai pencapaian
dari satu praktek iman yang benar sebagai seorang yang tahu diri. Ia akan berseru, "Aku ini hanyalah hamba yang tak berguna yang melakukan pekerjaan Tuhan." Dan kita semua adalah orang-orang yang berdoa mengarah ke sana. Orang-orang yang pada akhirnya dengan bangga sebagaimana dikatakan Paulus dalam bacaan kedua, "Aku telah mengakhiri pertandingan." Orang-orang yang mau mengatakan bahwa aku telah menyelesaikan pekerjaanku. Aku telah memelihara iman. Dan pada akhirnya aku akan menerima mahkota keselamatan. Pertanyaannya bagi kita sekarang, apakah kita mampu berdoa seperti seorang pemungut cukai yang penuh kepasrahan di hadapan Tuhan dengan satu sikap batin kerendahan hati? Tentu boleh, Bapak Ibu. Dengan syarat sirak bacaan pertama menegaskan, pertama, untuk berdoa dengan sebulat hati, tidak ada keraguan kepada Tuhan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Kalau kita mau melakukan perkara, maka Tuhan tidak akan menjadi hakimnya. Tetapi ketika kita tidak memasrahkan perkara kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengadili sebagai hakim yang agung. Maka kita diminta untuk berdoa dengan sebulat hati, dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Meyakini bahwa doa kita berasal dari lubuk hati terdalam dengan satu ketulusan. Yang kedua, sirak menegaskan agar supaya kita bermohon terus menerus. Artinya tekun dalam berdoa. Tuhan hari ini jawab doa, thanks be to God. Terima kasih Tuhan. Minggu depan Tuhan belum jawab doa, tetap thanks be to God. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak jemu-jemu dan terus menerus adalah doa yang berkenan di hati Tuhan. Bukan karena dikabulkan maka kita lalu setia berdoa. Tetapi bahkan pending ditunda oleh Tuhan untuk dikabulkan, kita tetap terus mau berdoa. Dan yang terakhir tentu sirak mengingatkan syarat yang terakhir adalah asalkan kita hidup benar di hadapan Allah. Hidup benar bukan berarti kita tidak berdosa lagi, tetapi berupaya dari hari ke hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, termasuk di dalam doa. Karena kata kitab suci, doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, semoga misi perutusan kita dalam minggu misi sedunia ini pertama-tama dengan mendoakan kaum keluarga kita masing-masing. Dengan cara berdoa yang sungguh-sungguh dan berkenan di hati Tuhan, sekiranya Tuhan juga mau mendengarkan apa yang sudah kita sampaikan kepadanya. Semoga demikian.